tuh nggak seneng liat orang bahagia tuh, kenapa ya guys? Kayaknya kalau ngeliat gue bahagia tuh orang nggak seneng gitu, kayak orang rungsing gitu hidupnya, kayak nggak tenang gitu. Kalau gue happy tuh kayak nggak tenang gitu. Kenapa ya? Kalian tahu nggak sebabnya kenapa? Pokari saya taruh aja di kulkas, minuman air putih aja. Nih kalau mau minum ya bang, adek botolnya. Ini mah di kulkas. Iya, Arkana umur berapa nak? Ditanya. 6. Karena umur 6 tahun. Sekarang 6 April. Bulan April 6 tahun. ini. Sekarang 5 mau ke 6. Tapi aku bisa aku ngomong 6. Iya, adik udah 6. Tapi gue bingung ya sama orang-orang ini. Asli gue lagi bingung banget. Gue tuh kadang-kadang suka heran-heran gitu sama orang-orang yang mendeklar dirinya musuh gue. Kenapa ya mereka tuh nggak bisa banget gitu liat gue happy, gue seneng gitu. Ada aja yang dicari-cari, ada aja yang dicari-cari. Pakai segala gue dituduh meres lah. Dipikirnya gue pengangguran kali. Heran gue. Lama-lama gue diem 4 juga guys. Coba deh kalian mikir ya. Kalau gue dituduh meres ya. Kalau gue dituduh meres nih, sesuai sama si Ratu Flexing itu, si Reza ngomong itu, katanya gue meres sama orang-orang yang pada ngebelain dia tuh. Bisa tidur. Ih, Mami. ini sayang. Tar dulu guys. Nih, ini sayang. Adik besok ditinggal loh, sendiri. Mau? Enggak. Sudah tidur, anak kecil tuh gak boleh tidur malam-malam nak. Tapi susah. Bisa. Itu. Enggak, karena kamu masih mau di luar. Dah, yuk. Tapi itu berisik. Enggak ada yang berisik, sudah Ami suruh Di diam. luar. Sudah Ami suruh diam. Dah. Sudah Ami suruh diam. Dah. Nih kan dari kemarin gue diem ya, dituduh meres ya. Diem aja gue sampai terheran-heran sendiri, sampai gue dilaporin ke Polda Metro, ke cyber gitu ya, dituduh meres gitu. Coba ya kalian nih penonton 16.000,3K, gue mau nanya sama kalian, meres itu gimana sih meres? Coba, meres itu bukannya kita yang nyari mereka ya, kita cari mereka, kita ancem ya, kita apain tuh, kita ancem, kita gimanain gitu ya. Ini kalau orang yang nyari gua, minta tolong, mohon supaya ya nggak dikasih tahu tuh produk dia yang berbahaya, yang produknya dia yang persis sama kayak produknya Richard. Coba. Tapi lu mau ditutup mulutnya, tapi lu dikasih duit ya, padahal nggak ada yang maksa, dia yang mau ngasih, dia yang nyari gue, sampai mohon, tiba-tiba dilaporin ke polisi dituduh meres. Mending kalau cuma dituduh meres ya, ada pasal pencucian uangnya, coba lo bayangin. Ada pasal pencucian uang. Pasal pencucian uang aja tuh udah aneh. Pencucian uang itu kalau si Ratu Flexing Reza itu dia kerja di pemerintahan ya, dia kerja di DPR RI, ngasih duit ke gue, nah itu baru pencucian uang tuh, karena uang dia kotor. Ini dia dokter juga dokter Flexing, banyak bohongin customer.
Gue lama-lama gue enek guys. Gue dilaporin juga, ditersangkain, gue juga bodo amat. Gak peduli gue. Lu tersangkain gue gak peduli. Ntar kita tinggal buktikan aja di pengadilan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tuh kalau meres tuh tukang semir tuh. Tuh si Fadel, keluarganya Fadel tuh. Kang meres tuh baru tuh. Ya, Laura disuruh kerja, uangnya diambil ke dia. Nah itu baru meres tuh. Gue gak ngerti negara hukum di Indonesia ini. Gak ngerti gue. Si Ratu flexing pengen nyuap mulut gue supaya mulut gue gak berkoar-koar. Kalau barangnya gak berbahaya ngapain lo mau nyari-nyari gue? Sampai nelfon-nelfon ke dokter Oki, mohonlah dok, nelfon dokter Oki sampai puluhan kali. Mohonlah dok ketemuin aku sama Kak Niki, aku mau silaturahmi. Tai. Lama-lama gue gedeg. Aku mau silaturahmi dok, tolonglah dok, tolongin aku dok, aku mau ketemu Kak Niki dok, tolongin dok. Puluhan kali lu telepon. Gue gak mau ketemu sama lu. Dikasih nomor teleponnya Mail sama dokter Oki. Dia teleponin Mail berkali-kali. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M. Dapat lah. Dia mau nyuap mulut gue. Dikasih duit ya diambil. Nah kalian dikasih duit diambil gak? Meres utang lu gue peres. Ambil lah. Kecuali gue maksa dia untuk ngasih duit baru. Ada yang maksa juga enggak. Udah ngasih duit, nyicil lagi bayarnya. Nyicil. Mana ada meres bayar nyicil. Mana ada meres itu nego-nego harga. Lu mikir ya Ratu flexing Reza. Lama-lama gue empet sama lu pikir gue takut apa? Lu targetin gue jadi tersangka. Lu tersangkain gue. Gak puyeng gue. Ntar kita tinggal buktikan aja di pengadilan. Lu mau nyuap mulut gue, lu bilang gue meres. Tolonginlah, nelfon Mail. Tolonginlah Il, tolongin aku udah sebulan nih gak bisa jualan live di TikTok. Tolongin aku lah Mail, aku mau ketemu Kak Niki. Gimana ya caranya mau ketemu Kak Niki? Mana ada meres mohon-mohon minta ketemu. Gak ada deh, gue diem-diem lagi. Capek gue diem-diem. Itu ya hashtag kabur aja dulu tuh bukan cuman untuk orang-orang yang pengen kerja di luar negeri deh. Gue rasa juga kabur aja dulu. Mendingan pada kabur deh rakyat Indonesia ke luar negeri deh. Hukum di Indonesia juga kagak bener. No lihat no. Gue ngelaporin Kang Semir sesuai SOP 7 bulan baru kelar. Ini gak sampai sebulan ngebut kayak pakai awan kinton. Puse. Kang peres. Lu pikir gue pengangguran Tolonginlah Mail, ketemuin aku sama Kak Niki. Soalnya Kak Niki kalau udah bikin story tuh banyak yang ngeliat. Ada. Semua orang dicari-cari alasannya kasih duit. Ujung-ujungnya orang dibilang meres. Gila kali ya. Kredibilitas lu tuh sebagai dokter tuh Reza harus dipertanyakan deh. Ya harus dipertanyakan. Lu udah dokter katanya kecantikan, tapi lu jual barang overclaim, tapi lu Ratu flexing. Lu harus dipertanyakan deh kredibilitas lu. Kalau emang lu gak jual produk berbahaya, lu ngapain cari-cari gue mau nyuap mulut gue? Ngapain? Ngapain? Gua nggak ada ya telepon lu, nggak ada. Telepon lu nggak ada, WA lu nggak ada gue. Ya, lu yang ngejar gue, nyari ke sono kemari nomor telepon gue. Nggak ada ya lu. Apa target lu mau tersangkain gue? Tersangkain.
Enak aja lo. Gue bingung gue. Padahal kepolisian Republik Indonesia ini lagi dipertanyakan loh. Tapi masih aja ada tuh oknum-oknum yang gak ngerti gue. Seneng loh bisa ngelaporin gue di Polda Metro. Seneng. Happy loh. Lo happy deh. Ya. Ingat, masih ada pengadilan. Mana ada orang meres. Mas, lu pikir ya netizen 18,8K yang nonton. Kalau meres, masa Reza ngomong begini WA ke Mail. Kak Mail, nanti kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar aku perpanjang. Tuh, gue bahas loh. Gue bahas ya. Gue dari kemarin diem ngurusin banyak kerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Udah kelar kan urusan gue. Udah kelar. Nah, sekarang elu yang gue urus. Gila. Lo kalau si Reza Ratu Flexing itu lagi live ya, lo tanya Reza, kalau produk lo nggak berbahaya, ngapain lo mau nyogok Nikita Mirzani gitu? Meres, tukang peres. Tapi lo nyicil bayarnya. Mana ada kang peres bisa dinegosiasi, guys? Gue tanya sama kalian, ada nggak tukang meres itu bisa negosiasi? Ada nggak? Coba, ada nggak tukang meres itu bisa negosiasi? Ada nggak tukang meres itu bisa dinego? Ada nggak? Coba. Ada nggak tukang meres? Tukang meres tapi dinego? Iya aja. Ada nggak kang meres tiba-tiba di WhatsApp sama si Reza ke Mail? Tuh WhatsAppnya kan ke Mail semua, bukan ke gue. Gue nggak ada berhubungan sama si Ratu Flexing itu, nggak ada. Ada, mana ada kang meres negosiasi? Lo diculik ya. Terus lo ditelepon nih sama tukang culiknya. Nih anak kamu saya culik ya. Kalau mau bebas anak kamu, serahkan duit 10 miliar. Pak, bisa nego nggak? Nggak. Itu mah kalau yang bisa nego mah yang lagi butuh. Ada di ancamannya. Suruh keluarin tuh ancamannya. Jangan si dokter tungkir itu aja tuh ngeluarin rekaman. Lo bilang juga sama dokter tungkir itu ya. Dia dokter tapi dia jualan produk dari Thailand yang tidak ber-BPOM. Coba. Emang dokter-dokter di Indonesia ini pada rata-rata pada ini ya, pada ngaco. Gelarnya doang dokter, gue nggak ngerti itu dokter beli apa sekolah, gue nggak ngerti ya. Ada lagi yang namanya si tungkir itu yang selalu ngeposting suara rekaman itu. Dia sadar diri nggak? Dia dokter tapi dia jualan produk dari Thailand tuh, tidak ber-BPOM tuh. Coba, jangan lupa ingatan. Ini rata-rata dokter kecantikan di Indonesia ini cuma gelar dokternya aja nih. Tapi dia nggak mementingkan tidak mementingkan konsumen. Setelah make skincare-nya mukanya rusak, mukanya hancur. Nggak mikirin, yang penting dapat keuntungan banyak. Iya itu. Ini semua nih yang pada ngekomen ini rata-rata nih, gue buka tuh followersnya 0, Sasa 0, followers 0, following 0. Ini ada lagi Mama followingnya 1. Udah biasa guys.
Sekarang tuh di TikTok lo bisa beli buzzer buat bikin apa? Buat bikin komen-komen. Ntar lagi tidur. Terus kalau ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Kalau ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Dikit-dikit buzzer. Nggak ada. Orang yang ngebelain gue itu real followers, real manusia. Memang dia mau belain gue. Bukan karena buzzer dibayar, nggak ada. Apain juga gue bayar orang semua yang ngebelain gue, nggak ada kerjaan. Dikit-dikit ada yang belain gue dibilangnya buzzer. Dikit-dikit ada yang ngebelain gue dibilangnya buzzer. Buzzer aja terus. Masa iya gue harus bayar 1 juta orang yang jadi buzzer gue itu gue bayar gitu. Mereka tuh yang ngebelain gue tuh real memang belain gue. Bukannya buzzer. Ntar kalau ada, misalkan lagi ada siapa gitu yang belain gue. Ih buzzernya Nikia gitu ya terus. Kalian tuh udah harus belajar ya netizen. Memang gue tahu kalian yang punya uang, tapi kalian harus pandai memilih produk yang akan kalian pakai di muka kalian. Ingat ya, pemakaian produk yang kalian pakai di muka kalian itu jangka panjang. Kalau kalian memilih produk skincare yang berbahaya, akibatnya tuh banyak. Ya, selain bisa membuat muka kalian hancur, timbul flek, kena kanker kulit, ya, bisa bikin penuaan kulit, bisa bikin kulit kalian jadi tambah rusak. Kalian yang punya hak untuk membeli apapun yang kalian inginkan. Tapi kalian sebagai konsumen, ya kalian jangan FOMO. Kalian jangan percaya gara-gara dia endorse artis, terus kalian lihat. Gak ada guys. Tidak ada pemakaian skincare yang instan. Ya, kita aja mau perawatan di klinik aja itu gak bisa sekali datang langsung kinclong mukanya. Apalagi skincare. Gak ada. Jadi kalau ada yang bilang, ada dokter ya kayak si Ratu Flexing bilang, kamu pakai ini nanti muka kamu glowing. Gak ada. Gak ada. Pemakaian skincare paling kelihatan di muka itu ya paling cepat tuh sebulan. Kalau memang skincare-nya tidak berbahaya, ingredientsnya bagus, ya kelihatan dalam waktu 2-3 minggu. Tapi tidak bisa bikin skin barrier kamu jadi langsung bagus. Flek hilang, ini segala macam, nggak ada metodenya kayak begitu. Di luar negeri nggak ada yang menjanjikan pakai ini 3 hari mengkilat, pakai ini 3 hari glowing, nggak ada. Ya nggak ada. Jadi kalian udah harus pinter memilih apa yang kalian ingin pakai di muka kalian ya. Minyak urut kapan restock? Udah restock minyak urut nih kita Mirzani. Dan kalian juga kalau menjadi korban-korban dari korban-korban skincare FOMO, apalagi korban-korban skincare ya yang menjualnya langsung dokter atau ownernya, kalian jangan takut guys, pick up aja. Kalian dilindungi kok, ada undang-undang konsumen namanya. Kalian baca itu di Google. Itu bisa pidana. Karena masuk pasalnya apa? Penipuan. Barang yang dia jual tidak sesuai sama yang dia umumkan dari bacotnya. Jadi kalian boleh kok lapor aja ke Polda, no lapor sekalian. Ada kok undang-undang perlindungan konsumen. Kalian jangan takut. Dan kalian juga harus tahu ya, para owner skincare itu besar karena apa? Karena influencer dan mengendorse artis. Jadi kalau artis atau influencer atau siapapun yang nge-review produk jelek tidak boleh, itu lucu. Kenapa? Karena mereka besar ya karena dari endorsement, ya karena mengendorse orang nyuruh bilang pakai produk ini muka aku jadi begini. Nggak ada.
thank you lah. Kasih apa tuh? Gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang peres, gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang tipu, gak ada sejarahnya Nikita Mirzani tukang bawa kabur duit orang, gak ada sejarahnya Nikita Mirzani itu nilep uang orang, gak ada. Jadi kalau kalian merasa produk kalian bagus, ngapain kalian cari-cari gue untuk membungkam mulut gue? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar setelah gue diem. Kenapa? Ayo. Kalau produknya gak berbahaya, ngapain lu repot nyari gue? Sampai semua orang diteleponin mau silaturahmi ke gue. Ngapain? Gak ada. Gue gak bisa diajak silaturahmi. Emang lu pikir mau lebaran silaturahmi? Gak ada. Repot banget. Yang ngelaporin gue Reza, Ratu Flexing, yang heboh, no, gerombolan sirkus, no, heboh, seolah-olah dia yang ngelaporin gue. Dennis ikut nimbrung, nah biar aja, mungkin itu penghasilan dia dari nimbrung, biarin. Ada Aisyah, mana Aisyah? Udah guys, aku tidur ya. Siapa Aisyah give pause? Mana nggak ada pause? Gak usah give lah guys ya. Kasih aja sama orang yang membutuhkan. Tapi kalau kalian kasih gue ya terima kasih. Kan gue juga suka keliling-keliling di TikTok kan, bagi-bagi gift juga sama orang-orang yang membutuhkan. Ada Aisyah, mana? Sekali lagi ya guys, penutupan sebelum gue tidur ya. Kalau kalian tidak menjual skincare berbahaya, kalian gak usah cari gue, ya. Gak usah cari gue. Gue ini juga bukan siapa-siapa. Jadi gak usah cari-cari gue, ya. Nah, benahin aja tuh skincare-skincare-nya yang berbahaya. Gue sih juga sebetulnya, gimana ya ngomongnya, repot juga ya. Maksudnya kalian tuh yang menjual skincare itu ya, sekolah tinggi-tinggi jadi dokter ya. Ujung-ujungnya kalian ngambil keuntungan dari customer yang notabene banyak rakyat Indonesia ini yang selalu ikut-ikutan FOMO, yang gak ngerti apa-apa. Kalian bohong-bohongin dengan gelar dokter kalian. Sayang. Mulai panik, pret. Gak ada gue panik-paniknya. Dikit-dikit panik. Mulai panik.
Tai kucing. Kalau gue nilep bawa lari uang orang tuh baru mulai panik. Itu aja yang bisa lu tulis, panik nih. Sweet corn nih, kita lihat sweet corn berapa followersnya tuh, cuma 29. Panik gitu aja terus. Mulai panik tai kucing lah. Nanti orang kalau lagi nggak mau bahas takut ya. Ntar kalau orang bahas tantrum ya, mulai tantrum ya. Itu aja yang kalian bisa itu. Tantrum ya, panik ya. Ntar nggak dibahas takut ya. Ntar dibahas tantrum ya, panik ya. Ini lu maunya apa ya? Udah tidur. Good night, selamat malam. Mimpi indah kalian semua ya. Bye.